Mm-mm. Ya, betul. Iya, betul. Ini yang di rumus 4.211. Betul, Ami. Jadi pakainya yang itu. Hanya saja di sini juga memang tidak lengkap penjelasan untuk contoh nomor 1, ya. Tapi seharusnya demikian. Menggunakan rumus yang di 4.2.11. Betul. Hanya saja di sini karena sampel kecil, jadi menggunakan dia pakai tabel T. Gitu. Mungkin ini bisa lebih jelas lagi di soal yang lain. Nah, yang ini nih. Ya, yang di halaman coba yang ini. Saya ngerti. Yang di modul itu salah, ya. Nah, ini ada tambahannya untuk di halaman sebentar. Saya paham. Begini teman-teman. Jadi dari yang sini dari sini dari tabel 7.1 ini langsung teman-teman lihat cara mengerjakannya yang ini. Ya, ini adalah sudah jawaban yang benar. Karena kalau yang di modul ini masih banyak yang salah. Jadi ini adalah jawaban yang benar. Ya, menggunakan rumus yang SP kuadrat. Ini karena kalau yang di modul ini nggak lengkap. Ya, nah jadi ini langsung menggunakan jawabannya yang ini. Oke, caranya benar pakai rumus yang 4.2.11 itu. Ya, nah ini tadi sudah didapatkan rata-ratanya 16. Lalu di sini dicari X min X bar. Oke, lalu nanti dikuadratkan. Nah, sesudah dapat masing-masing lalu dijumlah. Oke. Demikian juga untuk yang wanita. Nah, lalu dihitung menggunakan ini SP kuadrat. Nah, ini dengan rumus ini. Lalu diperoleh hasilnya adalah 15,17. Terus menggunakan rumus yang ini. Lalu dimasukkan angkanya masing-masing. Jadi ini X bar. Lalu untuk yang pria, lalu ini untuk yang wanita, plus minus T-nya 2,306 itu diperoleh dari N1 ditambah N2 minus 2. Lalu yang 15,75 ini berasal dari SP kuadrat. Oke. Setelah itu dikali akar 1/5 ditambah 1/5. Maka akan diperoleh hasilnya 5 plus minus 5,78. Ini adalah jawaban yang benar. Jadi kalau yang di tabel ini, yang di modul itu salah jawaban.
Oke, teman-teman bisa paham? Nah, cara melihat tabel T-nya yang ini. Iya, ini memang di tabel yang di modul ini salah. Ya, salah jawaban. Nah, cara melihat tabel T-nya seperti ini nih, teman-teman. Ini tadi DF-nya N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi DF-nya ini atau V di sini adalah 8. Lalu karena T-nya 0,025, maka lihat di yang 0,975. Maka diperoleh tabel T-nya, angka untuk tabel T-nya 2,306. Nah, seperti itu. Paham ya, teman-teman ya? Yang T ya, tabel T. Ini kenapa 8? Itu adalah diperoleh dari N1 dan N2. N1-nya tadi kan 5 orang pria. Lalu yang perempuan juga atau wanita 5 ya. Jadi 5 ditambah 5 dikurangi 2. Oke, 5 kurangi 5, 5 tambah 5 dikurangi 2. Kenapa 2? Itu rumus. Kalau dua populasi itu dikurangi 2. Kalau satu populasi N-nya min 1. Terus kenapa ini tadi 8 adalah 5 tambah 5 minus 2. Lalu yang ini 0,975 karena tadi T-nya 0,025. Jadi 1 min 0,025 itu dapat 0,975. Betul nggak? Maka ini dapat 2,306. Iya. Ya, jadi ini kan yang ini. Ini kan dapat 2,306 nih. Dapat dari mana? Lihatnya dari tabel. Gitu. Ya, lihatnya dari tabel. 2,30. Ya, 2 itu adalah rumusnya. Karena dua populasi kan ada pria dan wanita. Betul. Oke. Ya, betul. Ya, 2 itu rumusnya karena ada dua populasi. Tapi kalau cuma satu populasi, itu dikurangin 1. Gitu. Ngerti ya? Oke, ya. Kita lanjut. Sekarang gimana nih nyusunnya? Oke. Menyusun hipotesis secara formal. Contoh H0, mu sama dengan 1200. Alternatif mu sama dengan 1200. Nah, ini kok apa tiba-tiba 1200 dan 1200 ini tuh dapatnya dari teman-teman lihat di halaman 7.4. Oke, silahkan yang baru gabung ya. Teman-teman lihat di halaman 7.4. Andai kata kita hendak menguji sebuah hipotesis pada masalah tabung televisi.
di mana diketahui mu-nya sama dengan 1200 dan taunya atau simpangan bakunya 300 jam. Maka secara klasik hal-hal yang bisa dilakukan: 1. Menyusun hipotesis secara formal. Hipotesis 0 adalah mu sama dengan 1200. Alternatifnya mu lebih kecil 1200. Terus yang kedua, menyatakan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis. Di sini kita anggap kalau H0-nya benar dan populasinya berdistribusi normal, maka kita menggunakan central limit theorem. Ya, central limit. Jadi artinya di tengah-tengah berdistribusi normal. Ya, mendekati distribusi normal. Nah, maka dari itu nanti menggunakan rumus Z. Ya. Masih ingat ya, kita gunakan tabel Z, tabel distribusi normal. Oke, karena dianggap bahwa si datanya berdistribusi normal, maka dari itu nanti bisa menggunakan tabel Z. Oke. Nah, ini kondisinya ya. Mu-nya 1200, simpangan baku 300 dan N-nya 100. Nah, lalu di sini kita tetapkan derajat kepercayaan kita sebesar 95%, maka dinyatakan dalam kriteria penerimaan hipotesis 0. Di sini dinyatakan mu-nya 1200. Oke. Lalu tadi dikatakan derajat kepercayaannya adalah 95%. Maka tingkat kesalahannya berarti 1 dikurangi 95%. Berarti tingkat errornya atau kesalahannya adalah sebesar 5%. Nah, di sini yang putih atau yang daerah yang bersih itu adalah daerah penerimaan H0. Sedangkan yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? %. Barusan saya katakan 5% dapatnya dari 1 dikurangi derajat kepercayaan sebesar 95%. Errornya. Jadi 1 dikurangi 95% dapatnya 5%. Iya. Daerah penerimaan itu yang daerah yang tidak diarsir. Nah, jadi kalau yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Mungkin teman-teman yang kemarin sempat hadir di KDE, bukan di hari Minggu, saya sempat jelaskan ada 3 jenis ya hipotesis, yang ada daerah penolakan sama daerah penerimaan.